1, 2, 3. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan hidup umur panjang, sehat selama-lamanya. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Sana muestra país Tanto Benito berangkat menangkal. Selamat ulang tahun.
Karena kita ingin. Ya teman-teman paham semua hari ini, dan juga siapapun yang dengar stakeholder, kita hari ini bukan kaleng-kaleng aksi, atau bukan tibang-tibang, atau bukan ngerepotin, ngerecokin, betul? Ini adalah panggilan jiwa seperti halnya 53 kru KRI Nanggala 402 yang bertugas menjaga bumi pertiwi di samudera. Kita menjaga kesejahteraan pekerja Republik Indonesia, betul? Sekali lagi, kita bacakan suatu Fatihah untuk para pahlawan pejuang kita yang gugur mendahului kita, petugas dimanapun, siapapun. Ila hadratillah, liridoillah, limardotillah, summa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sambil kawan-kawan kita di dalam, kita lanjut. Petisi Mei Day 2021 yang pertama terkait pengaturan upah minimum. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur upah minimum kabupaten adalah bersyarat, yang sebelumnya tidak bersyarat. Upah minimum sektoral kabupaten, kota, atau provinsi dihapus. Dan dasar penetapan upah minimum provinsi atau upah minimum kota kabupaten bersifat alternatif, yaitu inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Bukan sebelumnya di PP 78 adalah inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Hari ini di Undang-Undang Cipta Kerja adalah alternatif. Inflasi atau pertumbuhan ekonomi, mana yang lebih tinggi dan digunakan? Pengaturan yang demikian menunjukkan tidak adanya perlindungan dari negara untuk mengupayakan kesejahteraan buruh atau pekerja. Untuk mencapai tujuan bernegara dalam pengaturan upah minimum, seharusnya ditetapkan upah minimum kabupaten atau kota tanpa syarat. Upah minimum sektor kabupaten atau kota tetap diberlakukan. Dan dasar penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten atau kota bersifat kumulatif, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi, di mana setiap 5 tahun sekali dilakukan peninjauan ulang terhadap KHL. Yang kedua, petisi Mei Day 2021 terkait pengaturan pesangon. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur nilai upah dan UP pesangon, masa kerjaan UPH ditetapkan standarnya, dan nilai UPH 15% dihilangkan. Semestinya untuk mencapai bertujuan bernegara, perlindungan dan kesejahteraan bagi buruh diwujudkan dengan membuat pengaturan nilai UP, UPMK dan UPH tidak ditetapkan sesuai ketentuan atau nilai standar, melainkan bersifat paling rendah sekurang-kurangnya atau nilai minimum, agar terbuka peluang bagi perusahaan untuk memberikan nilai lebih kepada buruhnya, dan nilai UPH 15% tidak dihilangkan. Petisi Mei Day 2021 yang ketiga terkait pengaturan outsourcing. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur hanya ada satu jenis outsourcing, yaitu outsourcing pekerja yang bisa dilakukan untuk semua jenis pekerjaan, termasuk untuk kegiatan pokok, tidak hanya kegiatan penunjang. Perlindungan dan kesejahteraan bagi buruh sesuai tujuan bernegara hanya dapat dicapai apabila outsourcing dibatasi untuk 5 jenis pekerjaan saja, yang terdiri dari outsourcing pekerjaan dan outsourcing pekerja yang dikhususkan untuk kegiatan penunjang. Apabila outsourcing dibenarkan untuk kegiatan pokok, maka dapat terjadi seluruh atau sebagian pekerja di suatu perusahaan adalah pekerja outsourcing abadi, yang ketika mengalami PHK, dia tidak akan menerima pesangon dan jaminan sosial dari perusahaan tempatnya bekerja. Yang keempat,
terkait pengaturan karyawan kontrak atau PKWT. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, diatur PKWT tidak dibatasi periode dan batas waktu kontraknya. Aturan tersebut tidak sesuai dengan tujuan bernegara. Sebab dengan pengaturan itu, buruh dapat dikontrak dalam jangka pendek, tanpa periode, dan secara terus-menerus atau tanpa batas waktu sehingga menyebabkan buruh kehilangan kesempatan menjadi karyawan tetap atau PKWTT. Untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada buruh, seharusnya negara mengatur dibuat pembatasan PKWT 3-7 periode kontrak dengan batas maksimal untuk kontrak 5-7 tahun yang diatur pada tingkat undang-undang. Dengan begitu, buruh memiliki kepastian hukum dan berpeluang menjadi karyawan tetap. Petisi May Day yang kelima terkait pengaturan tenaga kerja asing atau TKA. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur tenaga kerja asing kategori buruh kasar unskilled workers diberi peluang secara luas untuk bekerja di Indonesia tanpa suatu izin dengan pengawasan terbatas. Ketentuan tersebut tidak menunjukkan adanya perlindungan kepada pekerja warga negara Indonesia yang semestinya mendapatkan prioritas untuk mengisi posisi atau pekerjaan tersebut. Oleh sebab itu, sesuai dengan tujuan bernegara untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada buruh lokal, diperlukan izin tertulis dari Menteri sebagai bentuk pengawasan terhadap TKA atau tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Petisi May Day yang ke-6 terkait pengaturan PHK. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur pekerja dapat di PHK secara sepihak oleh perusahaan tanpa harus menunggu penetapan pengadilan PHI, dan dalam kondisi tersebut pengusaha dibenarkan untuk tidak membayar upah buruh, jaminan kesehatan, dan hak pekerja lainnya. Ketentuan tersebut tidak selaras dengan tujuan bernegara untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada buruh pekerja sehingga terhadap aturan PHK, pengusaha hanya dibenarkan melakukannya setelah ada penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial dengan tetap memenuhi hak buruh sebelum adanya putusan pengadilan PHI. PHK yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Yang ketujuh, petisi May Day 2021 terkait pengaturan pidana. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur pengusaha yang menggunakan TK tanpa izin tertulis dari Menteri terbebas dari sanksi pidana dan tidak dibayarkannya UPMK dan UPH tidak disertai ancaman pidana. Demi memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada buruh sesuai dengan tujuan bernegara, sudah seharusnya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal penggunaan TKA tidak berizin dan tidak membayar UPMK dan UPH kepada pekerja dikenai sanksi pidana. Yang ke-8, petisi May Day 2021 terkait pengaturan cuti dan istirahat. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur hak libur 1 hari hanya diberikan kepada buruh yang bekerja selama 6 hari dalam seminggu. Hak upah buruh tidak dibayarkan apabila buruh menggunakan cuti tahunan, dan tidak ada lagi hak istirahat atau cuti panjang yang diberikan kepada buruh. Aturan-aturan tersebut sama sekali tidak memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi buruh, sebab selain yang bekerja 6 hari dalam seminggu, terdapat pula buruh yang bekerja selama 6 hari dalam seminggu, sehingga terhadap mereka perlu pula dibuat pengaturan yang jelas dengan memberikan libur selama 2 hari. Terhadap buruh yang menggunakan cuti tahunan harus pula tetap dibayarkan upahnya, dan hak cuti atau istirahat panjang buruh harus tetap diberikan. Petisi May Day 2021. Yang ke-9 terkait pengaturan jam kerja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur waktu lembur buruh dapat diberikan kepada buruh sampai dengan 4 jam per hari dan 18 jam seminggu. Ketentuan tersebut mengakibatkan waktu kerja buruh menjadi lebih panjang dan mengurangi hak libur bekerja bagi buruh. Demi memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada buruh, seharusnya waktu lembur ditentukan paling banyak 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan tujuan bernegara dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada kaum buruh di atas sudah semestinya dikoreksi, sebab berdasarkan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945
pekerja atau buruh berhak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Melalui putusan nomor 13/PU/15/2017 Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa hak konstitusi buruh dalam pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian dari hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang pemenuhan terhadap hak-hak tersebut membutuhkan peran aktif negara. Segala pengaturan mengenai ketenagakerjaan merujuk putusan MK nomor 67/PU/11/2013 juga harus memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh. Mengenai pengaturan pengupahan secara khusus, MK melalui putusan tersebut juga menekankan bahwa upah pekerja atau buruh secara konstitusional berdasarkan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hak konstitusional yang oleh karenanya adalah hak konstitusional pula untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Terkait pengaturan outsourcing, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PU/9/2011 juga menyatakan bahwa hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan perusahaan outsourcing yang melaksanakan pekerjaan outsourcing dilaksanakan dengan tetap menjamin perlindungan atas hak-hak pekerja atau buruh. Dan penggunaan model outsourcing tidak disalahgunakan oleh perusahaan hanya untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan tanpa memperhatikan, bahkan mengorbankan hak-hak pekerja atau buruh. Sedangkan terkait pengaturan PHK melalui putusan nomor 37/PU/9/2011, MK menegaskan menyatakan seandainya PHK tidak dapat dihindari, maka pekerja dan pengusaha harus berunding untuk mencari kesepakatan. Sekiranya pun perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka PHK hanya dapat dilakukan setelah ada penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial. PHK yang dilakukan tanpa persetujuan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi batal demi hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka pada peringatan Mei Day tahun 2021, buruh Indonesia dengan ini mengajukan petisi kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja atau sekurang-kurangnya menghapus semua pengaturan mengenai tenaga kerjaan yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan cara menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Jakarta, 1 Mei 2021, atas nama buruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI, Andi Gani Nenawea SH Presiden. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Insinyur Haji Said Iqbal ME Presiden. Terima kasih. Inilah perjuangan kita di Mei Day 2021 hari ini. Masih semangat? Masih semangat? Angkat tangan kirinya. Kita teriakan sekali lagi. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup rakyat Indonesia! Dan serahkan lagi ke Mbak Bujo. Tidak berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan api, mari merebut kembali. Semangat, masih mau berjuang, kami kembalikan kepada yang tadi. Apa? Kawan-kawan yang bukan dari SPN ini mungkin ya, seperti kawan KBBI yang lain, kita ingin membawakan Mas SPM siap? Tangan kiri angkat tinggi. Siap? Operator